puja dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang kami sembah sebagai Raja dalam hidup kami. Biarlah setiap hari sembah dan puji kami panjatkan hanya buat Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini, buat hidup kami, buat semuanya yang sudah Engkau berikan buat kami. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kau kami sembah sebagai Raja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keberadaan-Mu dalam hidup kami. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih buat Raja segala Raja yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini, buat segalanya yang sudah Engkau lakukan buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Renungan kita hari ini mengenai mengingat perbuatan Tuhan. Terambil dari Ulangan 16 ayat 3-8. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya supaya seumur hidupmu
engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Selama 7 hari, janganlah terdapat ragi pada setiap tempatmu. Dan dari daging yang kau sisakan sampai pagi, janganlah ada yang kau tinggalkan sampai pagi. Tidak boleh engkau mengorbankan Paskah dalam salah satu tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau menyembelih Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Dan haruslah engkau memasak dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan pada waktu pagi, haruslah engkau kembali ke kemahmu. 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi. Dan pada hari yang ke-7, harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu. Maka, janganlah engkau melakukan pekerjaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Ulangan 16 ayat 3-8 menekankan pentingnya mengingat peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir dan bagaimana mereka harus merayakan Paskah serta hari raya roti tidak beragi. Hari raya ini bukan hanya sekedar perayaan, tetapi juga mengingat akan penderitaan dan pelepasan yang dialami oleh umat Israel. Poin-poin penting dari Ulangan 16 ayat 3-8 yang dapat kita pelajari. Pertama, perayaan Paskah dan roti tidak beragi. Tuhan memerintahkan umat Israel untuk merayakan Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Paskah adalah peringatan keluarnya mereka dari perbudakan di Mesir. Dan hanya hari raya roti tidak beragi mengingatkan mereka akan penderitaan dan ketergesaan saat meninggalkan Mesir. Yang kedua, roti tidak beragi sebagai pengingat. Selama 7 hari, mereka harus memakan roti yang tidak beragi sebagai pengingat akan penderitaan di Mesir. Yang ketiga, perayaan di tempat yang ditentukan Tuhan. Perayaan Paskah harus dirayakan di tempat yang dipilih Tuhan, yakni di Yerusalem, tempat di mana nama Tuhan akan dinyatakan. Yang keempat, perintah untuk tidak bekerja. Pada hari ke-7 dari hari raya roti tidak beragi, mereka harus mengadakan perkumpulan raya bagi Tuhan dan tidak melakukan pekerjaan. Tuhan meminta Israel merayakan 3 hari raya dengan satu tujuan, mengingatkan mereka akan masa lalu. Mereka tidak boleh lupa akan keberadaan dahulu sebagai budak dan harus pergi tergesa-gesa. Perintah Tuhan ini menyenangkan karena diminta untuk bersukaria dengan sungguh-sungguh selama 7 hari. Dalam sukacita tersebut, Tuhan ingin Israel menyadari keberadaan dirinya sehingga merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan juga ingin umatnya sungguh-sungguh menikmati berkat-berkat-Nya. Peristiwa Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga pengajaran tentang pentingnya mengingat asal-usul dan perjalanan sejarah mereka. Hari raya ini mengajarkan tentang pentingnya bersyukur atas kebebasan dan berkat yang telah diberikan Tuhan. Dengan merenungkan ayat-ayat ini, umat Tuhan diingatkan untuk selalu mengingat karya penyelamatan Allah dan bersyukur atas berkat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesibukan kita dalam kehidupan kita sehari-hari adalah hal yang tidak bisa kita elakkan. Kesibukan bisa menjadi jebakan yang membuat kita sulit mengingat akan kebaikan Allah. Sebagai orang Kristen, kita juga merayakan beberapa hari raya menurut kalender gerejawi. Misalnya, hari kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, pencurahan Roh Kudus, dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Perayaan-perayaan ini dapat menjadi momen bagi kita untuk mengenang
betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita. Allah yang Maha Kuasa rela menjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Dia rela mati karena dosa-dosa kita, supaya semua yang percaya kepadanya dimerdekakan dari dosa dan beroleh hidup kekal dalam Kristus. Kita yang tidak layak dan berdosa telah diperdamaikan dengan Allah dalam relasi yang harmonis sebagai bapa dengan anak. Dan Ia telah berjanji untuk kembali membawa kita dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Dengan menyadari itu, hati kita pasti akan melimpah dengan syukur atas kebaikan rahmat Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik ya Tuhan. Bahwasanya kasih setiamu selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat renungan firman-Mu hari ini Tuhan. Mengingatkan kami akan segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat menghitung satu persatu segala kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Tetapi kami mau terus mengucap syukur, berterima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya itu membawa kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu yang sangat luar biasa bagi kami ya Tuhan. Engkau rela mati Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami yang tidak layak menjadi layak di hadapan-Mu. Sungguh Engkau Tuhan yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ulangan 16. 3 hari raya utama. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu, 7 hari lamanya. Dan dari daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, kemudian paginya engkau harus pulang kembali ke kemahmu. 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi dan pada hari yang ke-7 harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekadar persembahan sukarela yang akan kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda, yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat, bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya, apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan,
Allahmu, akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan, Allahmu, ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu. Pengadilan yang adil. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu, menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan. Janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan, itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu. Larangan terhadap berhala dan terhadap persembahan hewan yang cacat. Janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala di samping mezbah Tuhan, Allahmu, mezbah yang akan kau buat bagimu. Janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala, yang dibenci oleh Tuhan, Allahmu.